wanita muda menyelesaikan shift malamnya dan sedang dalam perjalanan pulang ketika dia tiba-tiba hilang dalam keadaan yang aneh. Ketika polisi meluncurkan pencarian, polisi mengungkapkan bukti yang mengarah kepada kebenaran yang mengejutkan. Summer Cooks lahir tanggal 31 Desember 1985 di kota kecil bernama Logan, Ohio. Summer tumbuh dalam keluarga besar dengan orang tua yang sangat religius. Sejak usia muda, Summer dan saudara-saudaranya menghabiskan banyak waktu di gereja setempat dan keluarga mereka terkenal dalam masyarakat. Summer adalah orang yang jujur dan supel yang tidak kesulitan berteman. Summer dikenal karena sifatnya yang ramah. Selama masa-masa SMA, Summer bertemu seorang pemuda bernama William melalui gereja mereka. Mereka tinggal di jalan yang sama. Keduanya mulai berkencan dan tak lama kemudian mereka memutuskan menikah. Selama tahun-tahun berikutnya, Summer dan William memiliki 3 anak, 2 putri dan seorang putra. Keluarga ini menetap dekat dengan orang tua William yang membantu mengurus anak-anak Summer dan William hampir setiap hari. Ayah William adalah seorang pendeta dan juga menjalankan bisnis konstruksi kecil. Dan pada satu titik seluruh keluarga memutuskan pindah ke Florida setelah ayah William menandatangani kontrak konstruksi di sana. Namun hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan beberapa tahun kemudian mereka pindah kembali ke kota Logan. Dan pada tahun 2010, Summer memutuskan untuk menceraikan William. Summer mendapatkan hak asuh anak-anaknya dan pindah kembali dengan orang tua Summer. Karena orang tua Summer tinggal di jalan yang sama, William dan keluarganya masih dapat mengunjungi anak-anak secara teratur. Pada musim semi 2011, Summer yang berusia 25 tahun mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk membesarkan ketiga anak-anaknya yang berusia 5, 3, dan 2 tahun pada saat itu. Karena itu, Summer tidak dapat mengambil pekerjaan penuh waktu, jadi Summer bekerja sebagai pembersih di sebuah bank setempat. Hanya beberapa menit berkendara dari rumah Summer. Meskipun jadwalnya yang padat, Summer memiliki rencana untuk masa depannya. Summer ingin mendaftar ke universitas untuk mendapatkan pendidikannya dan akhirnya mendapatkan gaji yang lebih baik. Sekitar waktu ini, Summer juga mulai berkencan dengan seorang pria bernama Adam yang bekerja sebagai tukang. Pada malam tanggal 22 Maret 2011, Summer pergi untuk shift malam seperti biasa di bank, yang dijadwalkan berakhir sekitar jam 11:20 malam. Sebelum pulang, Summer mengirim pesan teks kepada pacarnya Adam, tetapi Summer berhenti merespon di tengah percakapan. Awalnya Adam mengira Summer mungkin sibuk atau terlambat bekerja. Beberapa saat kemudian, Adam mencoba menelpon Summer, tetapi Summer tidak menjawab. Adam yang semakin khawatir memutuskan berjalan ke bank. Ketika Adam tiba di bank, hal yang pertama Adam perhatikan adalah mobil Summer yang dia gunakan untuk pergi bekerja masih terparkir di luar bank. Karena shift Summer berakhir setengah jam yang lalu, Adam merasa mulai khawatir. Ini tidak biasa karena Summer selalu meninggalkan pekerjaannya pada waktu yang sama tanpa ada penundaan. Adam pergi ke pintu belakang bank, di mana yang selalu digunakan Summer selama shiftnya, dan Adam melihat sesuatu di belakang tempat sampah tergeletak di tanah. Adalah iPod milik Summer, kunci mobil, dan baterai ponsel Summer. Ini tampak sangat mencurigakan, jadi Adam segera menelpon orang tua Summer.
Orang tua Summer mengkonfirmasikan Summer masih belum kembali ke rumah dan mereka bergegas ke bank. Setelah mengkonfirmasikan barang-barang yang tergeletak di tanah adalah memang milik Summer, mereka segera menelpon polisi. Tetapi yang mengejutkan orang tua Summer, mereka mengetahui bahwa mereka bukanlah orang pertama yang menelpon polisi. Hanya setengah jam sebelum mereka menelpon polisi, telah terjadi pelaporan lain. Dua wanita yang sedang berlari jogging di sore hari, mereka berlari melewati bank dan menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Mereka melihat orang dengan masker ski menangkap seorang wanita dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Wanita itu melawan, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Saksi lain yang berada di dekatnya dan dia berusaha menyelamatkan wanita itu. Namun, saat dia mendekat, seorang wanita keluar dari dalam mobil dan menyemprotnya dengan semprotan merica. Wanita itu kembali ke kursi pengemudi dan melaju kencang dengan para penculik dan korban. Kedua pelari segera berlari ke kantor polisi yang hanya beberapa blok jauhnya dan melaporkan apa yang mereka lihat. Namun alih-alih bertindak, polisi merespon dengan skeptis. Polisi benar-benar mengira kedua wanita mengarang semua cerita, walaupun mereka memohon polisi untuk pergi dan menemukan wanita yang diculik. Ketika saksi memaksa polisi untuk pergi ke bank untuk menyelidiki, polisi menepisnya dan mengatakan sebagian besar staf mereka sibuk melakukan penghentian lalu lintas. Kemudian wanita-wanita itu pergi ke rumah salah satu dari mereka, mengambil mobil dan berkendara ke bank sekitar 20 menit kemudian. Mereka terkejut karena masih belum ada satupun polisi berada di lokasi kejadian perkara. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu. Petugas tidak tiba sampai 1 jam kemudian, dan bahkan polisi menunjukkan sedikit usaha seolah-olah tidak ada hal yang serius telah terjadi. Ketika suami dari salah satu wanita mulai hilang kesabarannya dan menuntut polisi untuk melakukan pekerjaan mereka, polisi menanggapinya dengan permusuhan dan bertindak agresif. Akhirnya petugas itu mengambil tindakan. Mereka menentukan bahwa wanita yang kemungkinan diculik itu adalah Summer. Saksi juga memberikan deskripsi mobil itu, sebuah mobil sedan putih yang digunakan penculik untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi mengeluarkan peringatan untuk mobil tersebut dan kemudian pergi untuk berbicara dengan kerabat Summer. Orang tua Summer mengatakan pada penyelidik bahwa hubungan Summer dengan mantan suaminya William telah bergejolak selama bertahun-tahun dan setelah perceraian. Summer memberitahu orang tuanya bahwa William berubah drastis tepat setelah mereka menikah. William telah melihat dirinya sendiri sangat religius dan menuntut kepatuhan penuh dari Summer. William mengendalikan dengan siapa Summer dapat berbicara dan menghabiskan waktu bersama. William mengharapkan makan malam telah tersedia ketika dia pulang ke rumah dan bersikeras supaya rumah itu bersih. William bahkan tidak akan mengizinkan Summer tidur tanpa izin dari William. Selain itu, William benar-benar ingin mengambil istri kedua meskipun poligami adalah ilegal. William percaya itu dapat diterima dalam sudut pandang agama dan secara terbuka membagi rencananya dengan Summer. William menjelajahi situs khusus untuk wanita yang tertarik dengan hubungan seperti itu. Di waktu yang sama, William mengatakan pada Summer bahwa Summer perlu memberinya 9 anak lagi di luar 3 anak yang telah mereka miliki. Di samping itu,
William menjadi semakin agresif. Dia tidak akan membiarkan Summer meninggalkan rumah tanpa William. William mengambil kunci mobil dan ponsel Summer dan mencoba mengendalikan setiap gerakan Summer. Akhirnya Summer merasa cukup dan memutuskan untuk bercerai. Tetapi William dan orang tua William sangat marah dengan keputusan Summer. William mencoba memperoleh hak asuh penuh anak-anak mereka dan mengancam Summer dengan mengatakan William akan menyakiti Summer jika Summer mengambil anak-anak dari William. Keadaan menjadi lebih buruk ketika William mengetahui bahwa Summer berkencan dengan pria baru. William telah mengenal Adam. Suatu hari, William menemukan foto Summer di sosial media Adam tentang Summer dan anak-anaknya. Dan itu membuat William sangat marah. William mulai mengancam Summer lagi dan terus berjuang untuk hak asuh anak-anak di pengadilan. Tetapi ancaman William menjadi bumerang. Setelah mendengar semua ini, hakim memberi Summer hak asuh penuh anak-anaknya. Orang tua William juga tidak siap melepaskan Summer juga. Mereka mencoba mengancam Adam dan membanjiri polisi dengan klaim palsu Adam telah menganiaya anak-anak. Penyelidik tidak dapat menemukan bukti untuk mendukung tuduhan ini. Namun orang tua William terus mendesak untuk mendapatkan kembali hak asuh cucu-cucu mereka. Menggali lebih dalam, polisi menemukan sesuatu yang lain. Sekitar setahun yang lalu, ayah William telah memulai gereja miliknya sendiri dan meluncurkan organisasi non-profit yang bertujuan membantu tunawisma dan mereka yang kehilangan rumah mereka. Rencana ayah William terdengar mulia. Dia ingin membangun rumah yang terjangkau bagi orang-orang ini. Untuk memulai pembangunan, ayah William mulai menjual tiket lotre dan berhasil mengumpulkan beberapa ratus ribu dolar. Tetapi kelanjutannya, tidak ada rumah yang pernah dibangun dan pembeli tiket lotre tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali. Yang memperburuk keadaan, ayah William tidak pernah memberikan penjelasan apapun tentang apa yang terjadi dengan semua uang yang telah dia ambil. Sekitar waktu yang sama, dia kehilangan lisensinya sebagai pendeta. Alasan pastinya tidak dipublikasikan. Dan hanya beberapa bulan sebelum Summer menghilang, keluarga William kehilangan rumah dan diusir. Saat keluarga itu masih tinggal di rumah lama mereka, Summer pergi ke sana untuk mengambil beberapa barang miliknya. Summer membawa Adam untuk membantunya memuat semuanya ke dalam mobil. Summer juga meminta polisi untuk mengirim seorang petugas. Summer khawatir bagaimana keluarga mantan suaminya bertindak dan kekhawatiran Summer ternyata dibenarkan. Ayah William langsung menjadi agresif, menuntut agar Adam menjauh dari propertinya. Bahkan dengan kehadiran polisi, dia mengancam akan menembak dan memukul Adam. Petugas turun tangan untuk menenangkan ayah William. Ayah William kehilangan kendali, bahkan mencoba untuk memukul polisi. Itu tidak berakhir baik. Dia ditangkap dan diberikan hukuman percobaan. Penyidik juga mengungkapkan beberapa rincian meresahkan tentang ayah William. Setelah William lahir, ibunya tidak dapat memiliki lebih banyak anak yang merupakan pukulan telak bagi ibu William. Ibu William menjadi begitu dekat dengan cucu-cucunya dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Bahkan dia memberitahu pada orang-orang jika terjadi sesuatu pada William dan Summer, dia akan mengambil hak asuh penuh pada anak-anak itu. Orang tua Summer memberi penyelidik jurnal pribadi Summer, dan isinya
Sungguh memilukan. Summer menulis bagaimana William mengendalikan setiap bagian dari hidup Summer dan bagaimana perilaku William menjadi semakin agresif. Summer digambarkan sebagai tahanan di rumahnya sendiri, tidak dapat melakukan apapun tanpa persetujuan William, membuat Summer merasa hidup dalam mimpi buruk. Setelah mendapatkan semua informasi ini, polisi mengunjungi William dan orang tuanya, yang semuanya tinggal di rumah yang sama. Polisi juga menemukan bahwa keluarga itu memiliki mobil yang cocok dengan model dan warna yang digambarkan oleh saksi penculikan Summer. Penyelidik tiba di rumah mereka pada hari setelah Summer diculik. William mengaku bahwa dia dan orang tuanya tidak berada di kota itu malam itu. Menurut William, mereka telah berkendara ke kota Cleveland sekitar 3 jam jauhnya untuk mencari beberapa rumah. William menambahkan, mobil mereka mogok selama perjalanan, memaksa mereka untuk menghabiskan sepanjang malam di sana, dan orang tuanya mendukung ceritanya. Mereka mengaku William tidak bertemu mantan istrinya selama berhari-hari, tidak sejak Summer mengantarkan anak-anak. Tetapi polisi tidak akan percaya perkataan William begitu saja. Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk rumah dan mobil, berharap menemukan sesuatu untuk mematahkan alibi William. Selama penggeledahan, penyelidik menemukan navigator GPS untuk mobil di dalam rumah mereka. Setelah polisi mengekstrak data navigator GPS itu, polisi menemukan perangkat itu telah dimatikan pada pukul 5:30 sore pada hari Summer diculik, dan tidak dihidupkan kembali hingga pukul 7:30 pagi. Apa yang aneh adalah bahwa lokasi terakhir yang terekam sebelum perangkat itu dimatikan bukanlah kota Cleveland, tempat di mana keluarga itu katakan mencari rumah, tetapi di kota Logan. Keesokan paginya, GPS itu menunjukkan bahwa keluarga itu tiba di tempat cuci mobil pada jam 7:30 pagi. Polisi mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan mereka bertiga dengan hati-hati membersihkan dalam dan luar mobil dan bahkan mengganti bannya. Ketika polisi telah menyatukan semuanya, 8 hari telah berlalu. Polisi terus mencari Summer di dalam kota dan di daerah sekitarnya. Ini memastikan bahwa William dan orang tuanya telah berbohong tentang alibi mereka. Polisi membawa ketiga mereka untuk ditanyai. William dan ayahnya membantah terlibat dalam hilangnya Summer, sehingga polisi mengalihkan fokus mereka pada ibu William. Yang mengejutkan polisi, ibu William mengaku dia segera mengklaim bahwa Summer telah meninggal dunia dan mulai memberikan rincian tentang apa yang terjadi. Menurut ibu William, keluarga itu marah dengan keputusan pengadilan yang memberikan Summer hak asuh penuh anak-anak. Mereka telah mencoba meyakinkan supaya membiarkan mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Tetapi dengan perilaku William yang semakin agresif, Summer menjadi semakin takut, meninggalkan anak-anak bersama mereka untuk waktu yang lama. Sehingga keluarga itu membuat rencana. Mereka memutuskan menakut-nakuti Summer untuk mengatur kembali hak asuh anak. Ide mereka adalah untuk menculik dan mengintimidasi Summer, kemudian memaksa Summer untuk setuju dengan syarat mereka sebelum membiarkan Summer pergi. Tetapi semuanya menjadi salah. Setelah William dan ayahnya memaksa Summer masuk ke dalam mobil menggunakan pistol listrik, William mengikat tangan Summer dengan pengikat plastik. Kemudian William mengambil pengikat plastik lain
dan menempatkan pengikat itu di leher Summer. Ketika mereka menyadari Summer kesulitan bernafas, mereka mencoba melepaskan ikatannya, tetapi tidak ada di antara mereka yang memiliki pisau untuk memotong pengikat itu. Sebagai hasilnya, Summer meninggal dunia dan keluarga itu tahu mereka harus membuang jasad itu. Mereka berkendara ke kota terdekat, di mana orang tua William secara teratur menghadiri gereja. Di dekat gereja itu, ada septic tank besar. Berpikir itu akan menjadi persembunyian yang sempurna. Mereka menempatkan tubuh Summer ke dalam dan pergi. Meskipun ibu William bersikeras, mereka tidak pernah bermaksud menghabisi Summer. Ceritanya tampak sangat dipertanyakan. Para penyelidik menduga pembunuhan itu mungkin merupakan rencana mereka dari awal. Polisi pergi ke gereja itu dan menemukan jasad Summer di dalam septic tank. Segera pemeriksa medis memastikan bahwa penyebab kematian korban sesuai dengan pengakuan ibu William, dan ketiga anggota keluarga ditangkap dan didakwa atas pembunuhan. Bagi keluarga Summer, seluruh cobaan ini merupakan pukulan yang menghancurkan. Tidak hanya ketiga anak Summer kehilangan ibu mereka, tetapi tindakan polisi atau ketiadaan tindakan polisi menimbulkan pertanyaan dan kemarahan serius. Seperti yang kita ketahui, polisi telah diberitahu tentang penculikan itu hanya beberapa menit setelah kejadian, tetapi polisi baru bertindak setelah lebih dari 1 jam. Para ahli medis kemudian memastikan Summer meninggal sekitar 45 menit setelah dia diculik, yang berarti ada cukup waktu untuk menyelamatkan Summer. Polisi bisa saja segera mencari kendaraan tersebut berdasarkan rincian dari saksi-saksi. Mengingat penculikan itu terjadi di malam hari di kota kecil yang hampir tidak ada lalu lintas, polisi mungkin memiliki kesempatan untuk mencegat William dan orang tuanya. Yang membuat masyarakat semakin marah adalah kantor polisi itu hanyalah beberapa ratus meter dari bank di mana penculikan terjadi. Hanya butuh waktu semenit untuk tiba di sana, bahkan dengan berjalan kaki. Namun meskipun ada saksi, tidak ada polisi yang datang untuk membantu Summer. Bagian lain yang meresahkan dari kasus ini adalah kesepakatan pembelaan yang ditawarkan pada ibu William. Dengan imbalan pengakuan dan pengungkapan di mana jasad Summer berada, ibu William mendapatkan banyak keringanan hukuman dan dia dijatuhi hanya 15 tahun penjara. Adapun untuk William dan ayahnya, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sejak kematian Summer, anak-anaknya telah tinggal bersama orang tua Summer. Selama 6 bulan setelah pembunuhan, orang tua Summer berjuang dengan menyampaikan berita yang menghancurkan itu kepada anak-anak Summer. Bahkan mereka tidak akan pernah bertemu ibu mereka atau ayah mereka lagi. Anak-anak terus bertanya kapan mereka akan bertemu ibu mereka dan kakek nenek mereka. Dengan bantuan psikolog anak, mereka perlahan menjelaskan apa yang terjadi. Pada saat itu, mereka takut putra tertua Summer mungkin mendengar kebenaran dari teman-teman sekelasnya, karena cerita itu menjadi sangat terkenal di seluruh kota Logan. Faktanya, orang-orang asing kadang-kadang mendekati anak-anak Summer untuk menyampaikan bela sungkawa mereka. Sedangkan ibu William, dia akan dibebaskan pada tahun 2028. Tidak jelas apakah dia akan dilarang secara hukum untuk menghubungi cucu-cucunya. Melihat seluruh cerita ini, dia mungkin mencoba terhubung kembali dengan cucu-cucunya. Oke,
Sampai di sini dulu cerita ini guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya. Bantu channel ini untuk berkembang. Thank you for watching this video guys.